Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Sang Penguasa The Prince karangan Niccolo Machiavelli. Apakah benteng perlindungan dan banyak hal lain yang kerap kali dibangun raja berguna atau merugikan? Ada banyak cara yang dilakukan seorang raja untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada yang melucuti senjata rakyatnya, ada yang membagi tanah untuk menciptakan kesetiaan, ada yang malah menumbuhkan permusuhan agar orang takut padanya, dan ada pula yang berusaha menarik simpati dari mereka yang awalnya dicurigai. Beberapa raja membangun benteng untuk perlindungan, sementara yang lain justru menghancurkannya. Sulit menilai mana yang benar, karena semuanya tergantung pada kondisi negara dan situasi politiknya. Machiavelli membuka bab ini dengan mengingatkan bahwa tidak ada strategi tunggal untuk mempertahankan kekuasaan. Ia ingin menunjukkan bahwa keputusan politik selalu bergantung pada konteks, tidak ada rumus pasti dalam dunia kekuasaan. Raja yang baru berkuasa tidak seharusnya melucuti senjata rakyatnya. Justru sebaliknya, ia perlu mempersenjatai mereka. Karena dengan begitu, ia memperkuat dirinya sendiri. Ketika rakyat diberi kepercayaan, mereka akan merasa dilibatkan dalam pertahanan negara. Orang-orang yang awalnya diragukan bisa menjadi pendukung yang paling setia. Namun tentu, tidak semua bisa dipersenjatai. Maka, raja perlu memberikan hak dan keistimewaan bagi sebagian orang, agar mereka merasa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kekuasaan. Machiavelli mengajarkan logika politik kepercayaan, rakyat yang dipercaya akan menjadi pelindung raja. Tapi ia juga realistis, raja tidak bisa mempercayai semua orang, hanya mereka yang terbukti berguna. Ia menekankan pentingnya menciptakan kesetiaan lewat penghargaan dan rasa tanggung jawab. Sebaliknya, jika rakyat dilucuti senjatanya, mereka akan merasa raja tidak percaya kepada mereka, apakah karena raja pengecut atau karena ia mencurigai rakyatnya sendiri. Dalam dua keadaan itu, rakyat akan marah dan membenci penguasanya. Dan jika raja tak punya pasukan rakyat, ia harus bergantung pada tentara bayaran, yang, menurut Machiavelli, tak bisa diandalkan. Maka, bagi seorang penguasa baru, langkah terbaik adalah mempersenjatai rakyatnya sendiri. Machiavelli menolak ketergantungan pada pasukan bayaran. Ia menilai bahwa kekuasaan sejati hanya aman bila ditopang oleh kekuatan rakyat sendiri. Ini adalah bentuk awal konsep kedaulatan rakyat dalam konteks militer dan politik. Namun, jika raja menaklukkan wilayah baru, situasinya berbeda. Di wilayah yang baru dikuasai, sebaiknya rakyat tidak dipersenjatai, kecuali mereka benar-benar berpihak pada raja. Raja harus melemahkan potensi kekuatan militer di wilayah baru agar mereka tidak bisa memberontak. Semua senjata harus dikendalikan oleh pasukan yang setia dari wilayah asal sang raja. Di sini Machiavelli membedakan antara rakyat sendiri dan rakyat taklukan. Kepada yang pertama, berikan kepercayaan, kepada yang kedua, berikan pengawasan. Prinsip ini masih terlihat dalam politik modern, kekuasaan baru selalu mengamankan wilayah barunya dengan kontrol ketat. Orang-orang bijak di masa lalu punya dua cara untuk menjaga kekuasaan, dengan memecah belah rakyat atau dengan membangun benteng. Misalnya, di Italia dulu, kota Pistoia dikendalikan lewat politik perpecahan antar kelompok, sedangkan Pisa dengan benteng pertahanan. Cara seperti ini dulu dianggap efektif, tapi menurut Machiavelli, di zamannya strategi itu sudah berbahaya. Kota yang terpecah akan mudah jatuh ke tangan musuh karena kelompok lemah pasti akan berpihak pada pihak luar. Machiavelli menolak politik adu domba dalam jangka panjang. Ia menyadari bahwa perpecahan internal hanya memperlemah negara, apalagi saat menghadapi serangan asing. Ia menegaskan bahwa stabilitas lebih berharga daripada manipulasi kekuasaan. Contohnya, bangsa Venesia dulu sengaja menciptakan dua kelompok yang saling bersaing, Guelf dan Ghibelline, di kota-kota jajahan mereka. Mereka berharap, selama rakyat sibuk bertengkar,
mereka tidak akan melawan pemerintah Venesia. Namun, strategi ini gagal. Ketika rakyat sudah muak, mereka justru bersatu melawan penguasa. Ini menunjukkan bahwa memecah rakyat hanya akan melemahkan raja, bukan memperkuatnya. Ini kritik langsung Machiavelli terhadap strategi pecah belah. Ia menegaskan bahwa kekuasaan yang bertahan lama tidak bisa dibangun dari konflik internal, karena rakyat yang marah suatu hari pasti bersatu untuk menggulingkan penguasa. Menurut Machiavelli, keberhasilan seorang raja diukur dari kemampuannya mengatasi kesulitan dan perlawanan. Kadang, nasib Fortuna justru memberi musuh kepada raja agar ia bisa membuktikan kehebatannya. Karena itu, beberapa raja bahkan sengaja menciptakan musuh agar bisa menunjukkan kekuatan mereka ketika berhasil mengalahkannya. Ini adalah salah satu bagian paling filosofis dalam The Prince. Machiavelli seolah berkata, tanpa tantangan, tak ada kejayaan. Musuh bukan hanya ancaman, mereka adalah ujian yang membuat kekuasaan tampak sah dan kuat. Seringkali, orang-orang yang awalnya dicurigai justru menjadi pendukung paling setia bagi penguasa baru. Pandolfo Petrucci, penguasa Siena, lebih banyak dibantu oleh mereka yang dulu diragukannya daripada oleh teman-temannya sendiri. Orang yang pernah dicurigai biasanya ingin membuktikan kesetiaannya, sehingga bekerja lebih keras daripada yang sejak awal dipercaya. Machiavelli mengingatkan para pemimpin agar tidak menilai orang hanya dari masa lalu. Dalam politik, loyalitas bisa berubah. Musuh lama bisa jadi sekutu terbaik bila diberi kesempatan untuk menebus diri. Namun, jika seorang raja merebut wilayah dengan bantuan rakyat setempat yang membenci penguasa lama, ia harus berhati-hati. Dukungan mereka biasanya bukan karena cinta pada raja baru, tapi karena kebencian terhadap yang lama. Orang seperti ini sulit dipuaskan, karena mereka terbiasa kecewa dan akan mudah berbalik melawan. Sebaliknya, lebih mudah menjalin persahabatan dengan mereka yang awalnya musuh, tapi kemudian menghormati kekuasaan baru. Machiavelli mengajarkan politik kehati-hatian, jangan percaya sepenuhnya pada orang yang bergabung karena kebencian, karena motif mereka rapuh. Lebih aman bekerja dengan mereka yang menghormati kekuasaan daripada mereka yang hanya ingin menggulingkan kekuasaan lain. Mengenai benteng pertahanan, Machiavelli mengakui bahwa banyak raja membangunnya untuk berjaga-jaga dari pemberontakan rakyat atau serangan mendadak. Tapi dalam praktiknya, benteng tidak selalu berguna. Ada yang berhasil, ada yang justru jadi bumerang. Beberapa penguasa bahkan menghancurkan benteng-benteng mereka sendiri karena merasa benteng justru melemahkan posisi mereka. Machiavelli mengkritik obsesi para raja pada kekuatan fisik dan bangunan. Ia lebih menekankan kekuatan politik dan kepercayaan rakyat sebagai pertahanan sejati, bukan dinding batu atau parit pertahanan. Kesimpulannya, benteng hanya berguna bagi raja yang takut pada rakyatnya sendiri. Tapi jika raja lebih khawatir pada serangan musuh asing, benteng tidak banyak membantu. Benteng Milan yang dibangun Francisco Sforza justru menjadi sumber pemberontakan, bukan perlindungan. Karena itu, benteng terbaik adalah hati rakyat yang tidak membenci penguasanya. Bila rakyat marah, tak ada benteng yang bisa menyelamatkan raja. Inilah inti bab ini, kepercayaan rakyat lebih kuat dari tembok apapun. Raja yang dibenci akan selalu kalah, tak peduli seberapa kuat pertahanannya. Sementara penguasa yang dicintai rakyatnya, bahkan tanpa benteng pun akan dilindungi oleh kesetiaan. Sebagai contoh terakhir, Machiavelli menyebut Putri Forli, yang selamat berkat benteng setelah suaminya terbunuh. Ia berhasil bertahan sejenak, tapi kemudian jatuh juga karena rakyatnya bersekongkol dengan musuh. Dari situ Machiavelli menyimpulkan, lebih baik seorang raja tidak dibenci rakyatnya, daripada sibuk membangun benteng yang tinggi. Kisah Putri Forli menjadi peringatan. Perlindungan fisik hanya sementara. Perlindungan sejati adalah rasa hormat dan kepercayaan rakyat. Ketika cinta rakyat hilang, kekuasaan akan runtuh seberapapun kuatnya tembok pertahanan. Kesimpulan umum, Machiavelli menutup bab ini dengan peringatan yang tajam. Raja yang mengandalkan benteng tapi mengabaikan hati rakyatnya, sedang menggali kuburnya sendiri. Benteng bisa hancur, tapi kepercayaan rakyat adalah tembok yang tak tergoyahkan. Bersambung ke 21.
Bagaimana seorang raja harus bertindak untuk tetap disegani rakyat.